Ini juga pokok cengkeh yang akan kita musnahkan. Jadi sudah ada 3 pokok yang berbuah cengkeh yang akan kita musnahkan di pohon ini. Salam tandan berduri. Kelapa sawit yang bagus, produksinya bisa diandalkan. Jadi untuk penanaman di areal kelapa sawit yang menggunakan bibit unggul sekalipun, ada beberapa pohon yang memiliki pertumbuhan yang tidak normal. Salah satu pohon yang kita coba musnahkan adalah pohon kelapa sawit yang berbuah cengkeh. Jadi kelapa sawit yang berbuah cengkeh harus dimusnahkan karena dia tidak akan bisa berubah. Ini terbukti di kebun ini. Tanaman kelapa sawitnya sudah berumur lebih daripada 10 tahun setinggi ini. Dan itu nampak buah cengkeh yang ada di sebelah atas. Meskipun tandanya besar, namun daging buahnya tidak ada, sehingga harus kita musnahkan pohonnya. Tujuan dari pemusnahan pohon ini adalah untuk memberi ruang kepada kelapa sawit yang ada di sekitarnya, agar bisa lebih maksimal memanfaatkan ruang dalam pemanfaatan cahaya matahari. Jadi kebun kelapa sawit ini cukup bagus perawatannya. Buahnya besar-besar. Kelapa sawit yang ditanam dari pohon ini dari jenis PPKS yang ambi, yang mana saat ini produksinya masih cukup bagus di masa trek di tahun 2020 di bulan Juli Agustus. Namun ini kita lakukan pemusnahan untuk beberapa pohon yang kita nilai tidak bagus ya hasilnya. Buah yang ada di tandan pada pohon ini sangat sedikit sekali yang bagus. Rata-rata buahnya berbentuk cengkeh. Untuk itu kita musnahkan agar tidak mengganggu pertumbuhan dari pohon-pohon di sebelahnya. Sekaligus untuk mengefisienkan saat pemupukan, karena ada risiko salah pupuk ya, karena kita tidak melihat kondisi pohonnya. Untuk itu lebih baik kita musnahkan pohon-pohon seperti ini. Jadi pohon kelapa sawit yang seperti itu di kebun ini, kebun yang seluas 2 hektar ini ada sekitar 8 pohon ya yang berbuah cengkeh seperti itu. Itu nanti akan kita musnahkan semua agar tampak ruang yang cukup untuk pohon-pohon yang di sekeliling ini, untuk pertumbuhan dan pemanfaatan cahaya matahari. Karena kalau kita biarkan pun dia tidak produktif seperti ini pohonnya. Ini nanti juga kita tumbang. Jadi ini kelapa sawit yang menunjukkan buah cengkeh seperti ini. Ketika sudah berumur lebih dari 10 tahun tetap seperti ini. Dan ini rencananya nanti akan kita tumbang. Jadi di kebun ini dari total 290 pohon di awal masa tanam, sekarang tersisa sekitar 240-an pohon ya, kurang dari 250 pohon, yang mana beberapa pohonnya itu tiba-tiba mati seperti ini. Dan hari ini kita lagi melakukan penandaan untuk pohon-pohon yang tidak produktif seperti ini akan kita tumbang agar proses perawatan nanti lebih fokus untuk tanaman-tanaman yang produktif. Oke, nanti kita lihat berapa banyak jumlah pohon yang akan kita tumbang. Tadi sudah ada 2, 3, 4, jadi 4 ya untuk baris di sini. Ini ada 4 pohon yang rencananya akan kita tumbang, kita matikan. Dan ini kita tandain dulu. Nanti pekerja untuk pelunasan ini akan langsung melakukan proses pemusnahan untuk pohon-pohon yang seperti ini. Jadi pohon sawit berbuah cengkeh memiliki karakter seperti ini. Pertumbuhan pelepahnya lurus seperti ini ya. Jadi ini salah satu ciri-ciri buah yang tidak akan produktif. Meskipun kita lakukan beberapa perlakuan, akhirnya memang harus kita tumbang saja ya.
kita bunuh pohonnya. Saat ini masa trek, jadi banyak pohon yang tidak memiliki buah seperti ini. Jadi perawatan kebun ini cukup bagus. Kita lihat seperti ini kondisi pohonnya saat ini. Ini pemupukan kemarin terakhir sudah dilakukan. Hari ini lagi kita lakukan proses seleksi untuk tanaman. Jadi agak terlambat sebenarnya seleksi yang kita lakukan. Namun di sini kebun ini memang banyak pohon-pohon yang seperti ini ya. Tiba-tiba mati, tiba-tiba kering. Jadi yang di sebelah sana itu juga pohon cengkeh ya, yang harus kita matikan. Ini juga ada pohon yang seperti ini. Bentuknya kerdil seperti ini. Ini rencana juga kita akan musnahkan agar nanti proses pemupukan tidak salah-salah lagi untuk pohon-pohon yang seperti ini. Nanti khawatirnya salah pemupukan ya. Jadi kalau pas kita pupuk nanti dapat jatah pupuk, maka akan rugi kita karena pupuk yang diberikan tidak memberi manfaat untuk peningkatan produksi. Itu ya. Dan ini titik juga mati juga di sebelah sini. Yang di sebelah situ juga tidak sempurna pohonnya. Itu nanti kita akan juga matikan yang itu, satu pohon itu. Jadi pohon-pohon yang seperti ini, yang daunnya tidak mau terbuka seperti ini juga merupakan kelainan ya untuk pohon sawit. Jadi tidak akan bisa memproduksi buah. Untuk itu ini kita coba musnahkan juga. Nanti akan kita coba sisip ya, meskipun terlambat tapi tetap kita lakukan penyisipan karena ini banyak sekali ruang kosong. Kalau nanti tidak ditanami, maka di area sebelah sini ini banyak sekali ruang kosong yang diakibatkan oleh 3 pohon yang mati atau yang tidak produktif seperti ini. Yang seperti ini juga kita musnahkan juga ya, karena ini nampaknya tidak produktif dari bentuk pelepahnya yang tidak normal seperti ini. Ini akan kita musnahkan. Ini juga pokok cengkeh yang akan kita musnahkan. Jadi sudah ada 3 pokok yang berbuah cengkeh yang akan kita musnahkan di pohon ini. Untuk yang di sebelah sini juga mati juga, ini pohonnya tiba-tiba mati. Sedangkan untuk yang lainnya masih dalam kondisi bagus, pohon sawit yang ada di kebun ini. Ini juga salah satu pokok kelapa sawit, pohon kelapa sawit yang berbuah cengkeh yang akan kita musnahkan. Jadi buah cengkeh pada tanaman kelapa sawit tidak akan pernah bisa berubah untuk normal kembali seperti pohon yang seperti ini. Jadi ini harus dimusnahkan karena ini terbukti sampai umur sekitar 10 tahun kondisinya tetap seperti ini, tidak ada perubahan. Jadi ini proses penandaan untuk pohon-pohon yang akan kita musnahkan di kebun ini agar ruang pertumbuhan untuk pohon-pohon yang ada di sekitarnya bisa lebih maksimal apabila kita membuang satu pokok yang tidak produktif seperti ini. Buah kelapa sawit yang berbentuk seperti ini tidak akan pernah berubah. Jadi sampai kapanpun dia akan terus menghasilkan buah-buah seperti itu. Jadi ini salah satu pohon yang kita target untuk kita musnahkan karena ini terlihat jelek ya di antara pohon-pohon yang bagus seperti ini, sehingga kita putuskan untuk dimusnahkan karena tidak juga menghasilkan buah yang bisa kita panen, dan sekaligus untuk memberi ruang pada pohon-pohon yang lain agar bisa tumbuh dengan lebih leluasa. Ada sekitar 8 pohon cengkeh yang kita tumbang dan beberapa pohon yang mati di kebun ini. Totalnya dari 290-an pohon
Di sini sekarang tersisa tidak kurang dari 250 pohon yang produktif seperti ini. Oke, salam tanam berduri, sukses selalu untuk petani sawit swadaya.